Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 mugia samyo rahayu. Nah, kali ini Mbah mau membahas tentang apa yang namanya Jenglot utawa Bathara Karang ya, Le ya. Nah, kenapa itu sekarang banyak diburu dan banyak juga yang menjual belikan tapi dalam bentuk souvenir? Kenapa sih bisa sepopuler itu? Nah, akan kita bahas ya, Le. Nah, Le, yang namanya Bathara Karang itu ada dua versi ya, Le ya. Versi pertama adalah dulu sejarahnya ada orang yang mempelajari ilmu karang. Ilmu karang itu adalah ilmu yang bertujuan untuk kekebalan ya, Le. Kekebalan tingkat tinggi, dan ilmu itu menyebabkan orang itu kebal akan apapun, termasuk yang namanya kematian. Nah, tingkatan ilmu ini sebenarnya kan dilarang ya, karena itu ilmu purba, ilmu lama. Nah, seperti yang namanya rawaruntek dan sebagainya. Namun ini bertujuan untuk kebal. Nah, karena kebal itulah dia, si pemilik ilmu karang itu, dia tidak bisa mati, Le. Jadi kalau pada usia tertentu dia akan mengecil, menyusut, terus hilang. Harusnya seperti itu, tapi kondisi tubuhnya mengecil, tapi dia tidak bisa hilang, hanya mengering, tetapi hidup. Nah, seperti itu, Le. Itu versi pertama. Yang kedua adalah Bathara Karang itu sendiri adalah produk gagal moksa. Nah, itu seperti Gus Muwafik sendiri juga menjelaskan pada ceramah-ceramah beliau bahwa dahulu orang-orang zaman dulu pada aliran Hindu itu memiliki namanya laku itu menutup hawa nafsu untuk mencapai tingkat yang namanya moksa. Lah, moksa inilah yang dicapai pada tingkatan Hindu. Nah, tetapi pada tingkatan tertentu untuk membuang keduniaan, ternyata tidak sampai di ujung jalan, si pelaku dari lelaku tersebut eling kedekadunya, akhirnya tidak jadi hilang tapi menjadi kecil dan gagal. Nah, produk gagal itulah yang namanya Bathara Karang atau Jenglot. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Jenglot dengan Bathara Karang itu sama nggak, Tole? Nah, sebenarnya itu hanya istilah ya, Le ya. Kalau Bathara Karang itu nama yang diambil dari nama mumi dan nama ilmunya. Tapi kalau Jenglot itu adalah makhluk. Nah, makhluknya itu seperti hewan yang dimumikan kecil itu, Le. Nah, padahal yang namanya mumi itu sebenarnya kan bentuknya tetap sama ya, Le ya, bukan wujud seperti binatang ada taring, itu enggak, tapi kan wujudnya sama. Nah, tapi diwujudkan beberapa orang itu seperti itu, dan itu pun banyak yang palsu ya, Le ya. Nah, seperti itu. Terus gini, yang namanya mumi, nah sebenarnya kan namanya itu Bathara Karang itu Jenglot itu hanya wujud kecilnya ya, tapi kalau orang sekarang namanya mumi mumi ya, memang kayak mumi tapi kecil. Nah, sekarang itu, Le, yang namanya Jenglot atau Bathara Karang itu kan banyak karena fungsinya dianggap sebagai makhluk yang masih hidup dan memiliki daya terutama untuk penjagaan dan kekebalan. Nah, itu banyak yang diduplikasi, Le. Jadi pada masa-masa sekarang itu banyak diperjualbelikan dalam bentuk souvenir. Terus dulu itu ya banyak yang istilahnya apa ya, dibikin dengan wujud bahannya memang daging yang disama itu, jadi kan memang keras dan dibentuk seperti binatang. Terus memang dari konstruksi badannya memang dari binatang, terus dibentuk seperti mumi kecil dan dikasih rambutnya juga rambut binatang. Nah, orang yang ahli menyamak itu pintar sekali. Nah, memang. Nah, terus setelah jadi, akhirnya diisi oleh orang-orang tertentu ya, jadi diupayakan adanya sosok makhluk yang bisa masuk ke dalam sosok itu. Nah, nanti tujuannya sama seperti yang namanya Jenglot itu, untuk penjagaan
pengisian atau mungkin untuk apa, untuk kekebalan dan sebagainya. Nah Mbah, kalau yang asli itu ada nggak Mbah ya, yang memang dari manusia itu ya, ya seperti halnya yang namanya pring petuk, bakwan, manik gajah dan sebagainya, pasti ada le, walaupun 1000 banding 1. Orang dulu itu yang melakoni seperti itu juga banyak. Cuma masalahnya tidak semua barang yang ada ada yang pada diri kita itu, yang kita lihat di YouTube ataupun di TV Bathara Karang itu Jenglot itu kan tidak semuanya itu asli. Yang asli itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata le. Dulu Mbah itu pernah memegang, bukan mendapatkan loh ya, dari teman Mbah itu. Kalau Mbah lihat memang kondisinya memang itu empuk le, jadi kecil itu empuknya itu empuk daging dan anget, terus ada nafasnya, bernafas deh, iya bernafas, dan matanya itu ditutup deh, karena nanti kalau dibuka nanti orang yang melihat itu akan buta dan berakibat nanti tidak bagus bagi lingkungan deh. Kenapa bisa seperti itu Mbah? Nah memang yang namanya Bathara Karang itu rata-rata mata, pada bagian mata ditutup, terus taringnya istilahnya apa ya, pada bagian muka dan mata ditutup, karena mata itu kan nanti ada sinar merah yang bisa membutakan mata dan membuat molol. Molol itu efek tidak bagus pada manusia yang melihatnya. Terus makanannya apa? Makanan itu ada darah dan minyak wangi. Bener itu le, dulu saya lihat itu memang dikasih darah dari manusia, kita teskan gitu, ya dia datang kayak cicak itu, cekut. Nah, terus minum le, uangnya habis. Kalau ada yang cuma dikasihkan dekatnya terus habis, itu ya kita belum tahu itu isinya saya, tapi itu benar minum, fisiknya minum gitu, kayak manusia kecil gitu, terus nanti jadi anget, jadi agak gede gitu. Nah, terlepas itu dari apa memang kita nggak tahu, dan fungsinya apa kita nggak tahu, nggak usah berhubungan, untuk pengetahuan saja oleh ya. Nah, semua yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu perlu kita ketahui saja, tapi jangan kita ikut di dalamnya karena memang mudaratnya banyak ya. Nah, terus fungsi dari Jenglot sendiri apa Mbah? Nah, Jenglot sendiri atau Bathara Karang itu di kehidupan nyata sering digunakan untuk penjagaan ya. Jadi pada gudang ataupun penyimpanan harta yang besar harus memiliki Bathara Karang, karena levelnya di atas tuyul, induk-induk dan babi ngepet dan buta hijau. Jadi kekuatannya itu lebih gede. Nah, kalau Bang dibobol sama buta hijau sama Bathara Karang ya sama ya apa yang namanya, kayak babi ngepet itu ya nggak lucu deh. Tapi ya memang ada penjaganya ya, fungsinya seperti itu. Ada juga untuk menumbali itu dalam arti gini, digunakan untuk sarana ijol gitu loh. Jadi konon ya ada yang mau buka tambang atau usaha gede, itu butuh sesuatu yang untuk menumbalkan di situ. Istilahnya jogo danyang. Nah, itulah digunakan sebagai ijolnya, nanti ada tumbal-tumbalnya. Nah, gitu le. Wes lah, untuk pengetahuan saja, kita nggak perlu sampai detail seperti itu. Hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Pangeran Akhirul Jagat yang perlu kita sembah. Semono le ya, muga-muga dadi pengetahuan kawruh bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.